أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi suratil anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim, fahuwa hasbuna jami'an. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam kita doakan kepada Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yakni membahas sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari semenjak beliau lahir sampai beliau diwafatkan oleh Allah, dengan merujuk buku utama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, kemudian buku Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Kemudian kita juga melihat beberapa literasi sejarah yang ditulis oleh para tokoh-tokoh sejarah muslim. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan di mana wafatnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekembali beliau dari menziarahi ayah beliau Abdullah, kemudian sampai di sebuah kota, sebuah negeri yang disebut dengan Abwa, negeri yang terletak antara Makkah dan Madinah, beliau wafat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu statusnya adalah yatim piatu. Maka disampaikan di dalam kitab ini, wa'ada bihi 'Abdul Muttalib ila Makkah. Kemudian Rasulullah kembali ke kakeknya yang berada di Makkah. Kemudian wa kanat masyairul hunuwi fi fuadihi nahwa hafidihil yatim. Maka dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah yatim piatu, tidak ada lagi ayah, tidak ada lagi ibu, tertumpah seluruh kasih sayang yang ada di dalam hati Abdul Muttalib. Bisa kita bayangkan seorang cucu yang parasnya bagus, perilakunya bagus, akhlaknya baik, wajahnya berseri-seri, tidak ada lagi ibunya, tidak ada lagi ayahnya, tinggal di tengah-tengah kita. Jangankan cucu kita, cucu orang lain saja kita sayangi. Alladzi usiba bimasab bin jadidin naklal juruhil qadimah. Yang mana penderitaan yang dialami oleh Rasulullah itu
bertubi-tubi. Belum begitu sembuh lagi derita lama, meninggal ayahnya, kemudian baru menginjak usia 6 tahun meninggal pula ibunya. Inilah yang membuat kasih sayang yang luar biasa dari hati kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Faraqqa alaihi riqqatun lam yuraqqiha ala ahadin min auladihi. Maka kasih sayang itu tidak pernah dirasakan oleh Abu Thalib kepada anak-anaknya. Tidak pernah Abdul Muthalib merasakan kasih sayang sebesar itu meskipun kepada anak-anaknya. Kepada siapapun tidak pernah beliau merasakan kasih sayang itu. Nah, begitu besarnya kasih sayang yang Allah tanamkan ke dalam hati Abdul Muthalib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya menjadi salah satu alasan penjagaan yang luar biasa terhadap Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkan dia dari keturunan Abdul Muthalib, dari Bani Hashim, dari keluarga-keluarga yang terhormat, dari keluarga yang terpandang, yang tugasnya di Makkah itu juga luar biasa. Apa kemarin tugas dari Bani Hashim? Ya, seksi konsumsi untuk jemaah haji. Gitu. Fakana la yada'ahu liwahdatihi al-mafruḍah. Maka dia tidak menempatkan Rasulullah di tempat orang-orang biasa. Dia memberikan kelebihan kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada orang lain, meskipun anaknya sendiri. Bal yu'athiruhu ala auladihi, bahkan melebihi anak-anak kandungnya sendiri. Begitu Allah menjaga Rasulullah melalui tangannya Abdul Muthalib. Nah, kita memandangnya seperti itu. Qala Ibnu Hisham berkata di dalam buku sejarahnya sebagai penyempurna buku sejarah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, buku sejarah pertama. Kana yudha'u li 'Abdil Muthalib firashun fi dhillil Ka'bah. Ada sebuah hamparan, sebuah tempat khusus yang disediakan oleh orang-orang untuk Abdul Muthalib di pinggiran Ka'bah, di dekat Ka'bah, di dhil Ka'bah, berarti di samping Ka'bah itu, di bawah naungan Ka'bah. Itu ditempatkan sebuah firash, sebuah hamparan, sebuah tempat yang itu hanya khusus untuk Abdul Muthalib. Nah, fakana banuhu, dan biasanya anak-anak dari Abdul Muthalib yajlisuna haula firashihi dzalik. Biasa anak-anak dari Abdul Muthalib duduk tuh di hamparan itu. Ya, hatta yakhruja ilaihi, sebelum Abdul Muthalib keluar. Tapi kalau sudah Abdul Muthalib keluar dan datang ke sana, tidak ada satu orang pun yang berani duduk di situ. Nah, dan itu tempat khusus untuk Abdul Muthalib. La yajlisu alaihi ahadun min banihi ijlalan lah. Tidak ada satu orang pun dari anak-anak dan keturunan Abdul Muthalib, apalagi orang lain. Karena ini khusus untuk Abdul Muthalib. Tidak ada orang lain, apalagi anak-anaknya, apalagi orang lain yang berani duduk di situ selama Abdul Muthalib ada di sana. Nah, gitu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti wa huwa ghulamun jufra. Kemudian datanglah Rasulullah pada masa itu masih dalam kondisi anak yang sangat bagus, sehat, tampan. Datang beliau ke situ hatta yajlisa alaih. Duduk beliau Nabi di tempatnya Abdul Muthalib. Anak beliau saja tidak ada yang berani duduk di situ. Tapi Rasulullah yang masih anak-anak duduk di situ. Fayakhudhahu a'mamuhu liakhiruhu anhu. Oh, dia gang dek mama-mamanya itu, dia apa-apanya itu. Jangan duduk di sana. Nah, boleh tuh tampil. Kalau tiba di awal ungku ya. Itu tampil ungku tuh, jangan duduk di sini nak, jangan duduk di sini, kayak gitulah lebih kurang. Nah, gitu.
Kenapa? Karena mereka saja tidak berani duduk di situ. Itu anak-anak duduk di sini. Begitu pandangan mereka. Apa-apa Rasulullah. Masuk Abu Thalib. Fayaqulu Abdul Muttalib idza ra'a dzalik minhum. Dek nampak kondisi seperti itu, mengeceklah Abdul Muttalib. Du'u ibni hadza, biarkan dia. Hendak ditagah di Abdul Muttalib. Fa wallahi innalahu la sya'nan. Dia ini akan menjadi orang besar kelak. Jadi dari ketik doanya lah besar, akan menjadi orang besar. Kalau tiba di awal ada anak-anak yang lancang seperti itu datang ke tempat yang semestinya tidak dia tempati, duduk di tempat yang tidak boleh dia duduki. Jangankan dia orang dewasa saja tidak boleh duduk di situ, tiba-tiba nyelonong duduk di situ kecil. Mada anak sia tuh. Wa'ang wakau gitu kan. Nah, keluarlah sumpah serapah. Kejadian gadang besok kok. Kejadian tuh gitu kan. Ternyata pendidikan itu akan masuk tuh. Itu bentuk doa dari orang tua kepada anaknya. Maka di sini kita ambil pelajaran Bapak Ibu yang berbahagia. Jangan pernah ucapkan ucapan yang buruk kepada zuriat kita. Mengeceni nyomada, mengeceni buruk gitu kan. Walaupun kadang-kadang buruk itu semacam kiasan atau apalah namanya itu untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan terhadap anak. Nah, pajak buruk tadi kamanya. Nah, itu. Padahal sarancak tu anak disebut pada buah. Nah, seperti itu. Jadi dari kecil sudah ada doa yang keluar dari mulutnya Abdul Muttalib, seorang kakek yang sangat menyayangi cucunya, bahwa dia kelak akan menjadi orang yang besar, orang yang agung, orang yang disegani, orang yang dihormati. Nah, tsumma yajlisu ma'ahu ala firasyi, kemudian Rasulullah duduk bersama Abdul Muttalib di hamparan itu. Nah, tidak ada satu orang pun yang berani. Dari sini sudah kita lihat bahwa kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, meskipun dia sebelum menjadi Rasul, meskipun beliau masih dalam masa kanak-kanak. Allah yang memberikan itu. Wa yamsahu dhahrahu biyadihi. Duduk di sini Rasul, digusuk-gusuklah punggungnya dek Abdul Muttalib. Itu menunjukkan sayang yang luar biasa. Wa yasarahu ma yarahu yasna. Apapun yang dilakukan oleh Rasul pada masa itu membuat Abdul Muttalib gembira. Kalau awak sayang ke orang, ke siapapun, apapun yang keluar dari dia akan menambah rasa sayang. Kalau awak sayang ke manusia, buruknya keluar dari mulutnya itu tidak akan membuat awak sakit. Tapi kalau benci, kalau jajuk mencari ke orang, jalan saja di buku awak, jajuknya baru. Mencalinya ke awak, bertambah jajuk awak. Mengeceknya ke awak kecian kok dia marah dengan lain. Itu kalaulah jajuk, kalaulah banci. Tapi kalau sayang, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia pakai, justru itu akan menambah rasa sayang. Inilah yang Allah tanamkan di dalam hati Abdul Muttalib terhadap Nabi kita yang agung. Gitu. Wali 8 sanawatin wa syahraini wa 10 ayyamin min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Wali 8 sanawat. 8 tahun. Wa syahraini 2 bulan. Wa 10 ayyamin. Berarti 8 tahun 2 bulan 10 hari. Usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwaffa jadduhu Abdul Muttalib. Usia 8 tahun meninggal pula kakek yang sangat sayang ke beliau.
Kan ia bertubi-tubi itu. Dalam kandungan ayah wafat. Setelah usia 6 tahun ibu wafat. Baru 2 tahun bersama kakeknya itu yang wafat. Kalau sekarang usia 8 tahun kelas berapa? Kelas 2 SD. Ya. Lah yatim piatu, kakeknya pun tidak boleh. Wara'a qabla wafatihi, kemudian dia berpendapat, berbicara, berpandangan qabla wafatihi annahu ya'adu bikafalati hafidihi ila ammihi, dan dia menitipkan pesan untuk penjagaan sebagai penanggung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya adalah ammihi Abi Thalib. Jadi ini berdasarkan wasiat dari Abdul Muthalib. Kalau nanti saya wafat, meninggal, kata Abdul Muthalib, yang akan menjaga Muhammad ini adalah Abu Thalib. Nah, syafiqi abihi, saudara kandung ayahnya. Jadi Abu Thalib adalah saudara kandung ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah kandung dari Ali bin Abi Thalib. Wa nahidha Abu Thalib bihaqqi ibnihi akhi. Wa nahidha Abu Thalib bihaqqi ibni akhihi ala akmali wajhi. Dan Abu Thalib juga tidak tanggung-tanggung ketika amanah dititipkan oleh ayahnya untuk merawat anak dari saudara laki-lakinya. Seluruh perhatian itu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Wa dhammahu ila waladihi. Kemudian dia gabungkan bersama anak-anaknya dan dia anggap seperti anaknya sendiri. Wa qaddamahu alaihim. Bahkan kepentingan Rasulullah, apapun yang beliau butuhkan, itu menjadi prioritas oleh Abu Thalib. Melebihi dari anak-anaknya. Jadi mulai dari semenjak Rasulullah di masa persusuan tinggal bersama Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah, kemudian bersama kakeknya, bersama pamannya, itu selalu Allah curahkan kasih sayang di hati mereka. Selalu Allah curahkan kasih sayang di hati mereka. Ya, itu. Waqtassahu bi fadli ihtiramin wa taqdimin, dan diberikan perhatian dan penghormatan khusus oleh Abu Thalib kepada Rasulullah. Masih kecil, anak usia 8 tahun. Gitu ya. Wa dhalla fawqa 40 sanah. Dia hidup di bawah penjagaan, di bawah naungan Abu Thalib itu selama 40 tahun Rasulullah. Wa yabsutu alaihi himayatihi. Apapun yang dia butuhkan itu selalu diberikan. Wa yusadiqu wa yukhasimu min ajli. Abu Thalib rela menjalin persahabatan dengan siapapun. Begitu juga sebaliknya, rela bermusuhan dengan siapapun apabila itu untuk kepentingan Rasulullah. Begitu mana Abu Thalib rela pasang badan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu untuk kebaikan Rasul, Abu Thalib rela menjalin hubungan baik dengan orang itu. Atau itu untuk kebaikan Rasul, sebaliknya Abu Thalib rela bermusuhan sekalipun dengan orang itu. Begitu kuatnya rasa perhatian Abu Thalib yang Allah tanamkan di dalam hatinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini akan kita bahas pada pembahasan yang khusus. Dan pernah di waktu beliau bersama Abu Thalib, ini diceritakan oleh Ibnu Asakir. Informasi ini dari Julhumah bin Arfatah. Mereka ini datang ke Makkah. Qala qaddamtu Makkah. Dan Makkah dalam
masa itu dalam masa kemarau. Kemarau panjang, kekeringan, sawah kering. Apalagi sawah ada senang itu ya. Kebun kering. Hewan-hewan ternak kurus. Itu kondisi yang melanda Makkah pada waktu itu berdasarkan informasi Julhumah bin Arfatah. Faqalat Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy ini sudah habis akal. Lah putus asa, tidak tahu leka manga. Mereka berkata kepada Abu Thalib, karena Abu Thalib ini mewarisi kehormatan ayahnya. Beliau juga dipandang oleh orang-orang Arab, orang-orang di kabilah Quraisy sebagai orang terpandang, orang terhormat. Karena ayahnya adalah Abdul Muthalib. Ya Aba Quraisy. Ya Aba Thalib. Diserulah Abu Thalib oleh Quraisy. Ahqafal wadiyu. Calik ko lurah lembah-lembah kita lakar yang tanah lah pacah-pacah. Ya, fahaluma fastaqi. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon. Kok bahalah caranya supaya kita diturunkan hujan. Itu kata orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib. Fa kharaja Abu Thalib wa ma'ahu gulamun. Kemudian Abu Thalib keluarlah dari rumahnya, mairi anak ketek seorang. Dirinya anak ketek seorang. Siapa itu anak ketek yang diri de Abu Thalib? Rasul kita. Orang meminta kepada Abu Thalib supaya berdoalah, kita berdoa supaya lembah-lembah kita kok baraye turun hujan. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Keluar dari rumahnya nyiri anak ketek seorang. Ka'annahu syamsun dujnun. Anak ketekku yang beliau adalah Rasulullah, di wajah beliau itu terpancar seakan-akan pancaran awan mendung. Wajah yang menghibah. Nah, begitu gambaran dari Arfatah ini. Tajallat anhu sahabah. Kemudian dari wajahnya itu jelas sekali terlihat bahwa itu akan membawa yang tadinya suasana panas terasa mulai mendung. Itu baru pancaran dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haulahu aglimah. Padahal bersama dikeliling Rasulullah, dikeliling Abu Thalib juga banyak anak-anak lain. Yang pada saat itu, tapi yang diirik di Abu Thalib itu hanya Rasulullah dan hanya wajahnya yang berbeda. Fa'akhadhahu Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib ambil tangannya, kemudian nyo sandan ka dinding Ka'bah, nyo lakukan punggung Rasulullah ka dinding Ka'bah. Jambinya Rasulullah disandannya ke Ka'bah itu nyo lakukan fa'alsaqa dhahrah. Kemudian Rasulullah tempelkan dinding punggung Rasulullah ke bil Ka'bah. Ya. Kemudian langit yang tadi panih, ndak ada tanda-tanda hujan, tiba-tiba mulai gelap. Mulai gelap. Fa'aqbala as-sahabu min hahuna wa hahuna, kata Arfatah tadi. Nggak tahu-tahu dia tiba dia mendung dari seluruh arah. Kemudian turun hujan lebat. Nah, turun hujan lebat. Wa fajara al-wadi wa akhdaba an-nadi wal badi. Lembah-lembah kemudian terairi, kebun-kebun kemudian subur, tanah di Makkah itu subur. Wa ila hadza asyara Abu Thalib hina qala, dan untuk mengungkapkan ini Abu Thalib pernah bersyair. Nah, itu salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan, sebagai bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar rahmat untuk semesta alam.
ayat yang kita bacakan tadi itu terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-107. Beliau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian disampaikan oleh Imam Muslim di dalam hadis yang kebetulan hadis ini memang diriwayatkan secara tunggal oleh Imam Muslim bahwa pernah orang-orang para sahabat itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan orang-orang kafir itu agar mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban beliau? Aku diutus menjadi rahmat, bukan menjadi pelaknat. Padahal kondisi beliau itu terintimidasi oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada masa itu. Ketika diminta beliau untuk mendoakan mereka agar celaka, jawaban beliau sungguh luar biasa. Kalau tibo dia entahlah. Kalau sempat awak ado dianiaya orang, apa yang akan awak lakukan? Mungkin doa, kalau doa dan buruk keluar. Kata tungkui lah di jalan. Kalau dilantak oto lah nyoy. Bila haratu bandul. Nah, itu mungkin yang akan kita doakan. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Dan juga disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwasanya ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Rasul itu benar-benar menjadi rahmat untuk orang yang senantiasa mengikutinya. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah, kata Ibnu Katsir, berdasarkan ayat ini, maka dia pasti akan bahagia dunia akhirat. Dan barang siapa yang menolak risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti sengsara dunia akhirat. Nah, itu garansi bahwa Rasulullah itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Masa kanak-kanak saja, usia baru 8 tahun lebih, itu sudah Allah berikan kemuliaan, diturunkanlah hujan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah itu yang sekian lama sudah menderita kemarau. Ini bertanda rahmat bagi semesta alam. Kok seandainya adalah anak-anak di lingkungan kita yang seperti itu, di bawahnya keluar langsung turun hujan. Nah, atau sebaliknya di bawahnya keluar hari hujan langsung panen. Nah, mungkin lah dibuain rumah cik intinya untuk mencalirnya pakai karcis. Nah, mencalirnya pakai karcis. Kalau nak minta-minta permohonan itu tuh gak 2 meh ikihnya itu nak. Oh, ambo punya anak alun baminantu le umurnya lah 35. Oh, datang tuh ke rumah anak tuh. Mintalah kayaknya atau mencalirnya saja langsung apa dapat jodoh gitu kan. Nah, kalau itu yang terjadi maka akan berubah akidah kita. Jangankan itu, kemarin itu sempat viral apa tuh? Syai Baba ya. Pernah dengar informasi Syai Baba yang dari India tuh? Itu kan lah orang tua ndak mandi-mandi, rambut apa tuh? Gimbal, rambutnya gimbal, gigi ndak bergosok, hitam lah belumui giginya. Disembah orang, disembah deh orang. Kenapa? Karena dianggap keramat. Apalagi kalau seandainya ada di lingkungan kita atau hari ini orang yang punya kelebihan, tidak perlu banyak-banyak kelebihannya. Seketik saja kelebihannya mungkin lawak jadikan mereka sebagai tempat minta tolong. Begitu mudahnya tergadai akidah kita. Mengapa orang kadara hayam saja minta tolong awak dah? Iya kan? Kadara hayam saja minta tolong awak. Bako kadara hayam minta tolong, tu mah baliau dah baru dah biar ayam. Cacah batu dah biar ayam. Supaya tu supaya tertulak bala sakit. Ya, dia.
Mau di video kan ya? Ada yang keberatan silahkan datang. Ya, kemudian nah, di bawah penjagaan Abu Thalib juga pernah sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi juga nih. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut bersama Abu Thalib berdagang ke Syam. Pada saat itu Rasulullah baru menginjak usia sekitar 12 tahun. Walamma balagha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam isnatai asyarata, 12 tahun. Qila wa syahrini wa asyarata ayyam. Ada pendapat yang mengatakan 12 tahun, 2 bulan 10 hari. Yang intinya genapnya itu 12 tahun. Rasulullah pada hari itu menunjukkan, kata Abu Thalib, menunjukkan sikap yang tidak biasa. Selama Abu Thalib pergi berdagang ke luar daerah, itu mereka tidak pernah Rasulullah ingin ikut bersama Abu Thalib. Tapi pagi itu Rasulullah ingin ikut bersama Abu Thalib. Sampai-sampai cara awaknya kini ngambek Rasulullah tidak mau makan pagi. Kalau tidak dibawa pergi ke Syam. Nah gitu. Akhirnya dengan kesimpulan dibawalah Nabi oleh Abu Thalib pergi ke Syam untuk berdagang. Irtahala bihi Abu Thalib tajiran ila Syam. Kemudian dia berjalan sama Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Hatta wasala ila Busra. Sampai akhirnya mereka sampai di Busra. Wa hiya ma'dudatun minasy Syam wa qisbatu li Hauran. Ini masih bahagian dari negeri Syam dan dia di bawah penguasaan Hauran, di bawah penguasaan Hauran. Dan ini juga wa kanat fi dzalikal waqti qisbatun lil baladil arabiyah. Dan pada saat itu negeri yang mereka tuju itu masih menjadi ibu kotanya bangsa Arab. Ibu kota di Arab pada waktu itu. Allati kanat tahta hukmi Roman, yang di bawah, meskipun itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Wa kana fi hadzal baladi, dan ada di negeri itu seorang rahib. Urifa bi Bahira. Dia dikenal dengan namanya Bahira. Wa ismuhu Jurjis, namanya Jurjis. Namanya Jurjis, dikenal dengan sebutan Bahira. Dia ini seorang rahib atau pendeta. Dia ahli kitab. Falamma nazala ar-rukba kharaja ilaihi. Kemudian di saat tatkala Rasulullah dan Abu Thalib beserta rombongannya sampai di tempat itu, dia keluar dari kediamannya. Seorang rahib ini. Wa akramuhum bid-dhiyafah. Kemudian beliau yang si rahib ini memberikan penghormatan kepada Abu Thalib dan rombongannya, yang di dalam ada Rasulullah pada saat itu masih berusia 12 tahun, memberikan jamuan. Nah, di situ ada cerita menarik. Pada saat memberikan jamuan, dan Rasulullah tinggal di luar pada masa itu. Yang masuk tuh orang-orang gadang saja. Nah, anak-anak tidak boleh masuk. Begitu dia kesannya pada waktu itu. Rasul tinggal di luar, dan kadang-kadang orang dewasa masuk ke dalam. Apa kata Jurjis ini? Kok Rasulnya masih ada yang tinggal di antara kalian? Sebab beliau sudah mendapatkan sinyal barangkali dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan datang satu kabilah yang mana di kabilah itu terdapat seorang anak yang nanti bakal menjadi seorang nabi. Itu sudah tahu rahib. Dicandiklah main makan kok. Ndak ada ciri-cirinya surang gua nampak dek si rahib kok. Ditanyanya, ada surang lain yang tinggal di luar nah? Kecil Abu Thalib lain, anakku, dia masih anak-anak. Bawa masuk saudara. Dibawalah Rasulullah juga masuk bersama mereka. Wa kana la yakhruju ilaihim qabla dzalik wa arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak pernah memberikan jamuan itu sebelumnya kepada kabilah manapun. Tidak pernah diajak orang makan.
Tidak pernah dijamu, tidak pernah diberikan penghormatan dari rahib itu dong, selain rombongan Abu Thalib itu. Dan dia tahu, wa arafa Rasulullah SAW sifati, dia tahu Rasul itu ciri-cirinya seperti apa. Kenapa? Karena mereka membaca kitab-kitab mereka. Dia baca kitab-kitab Injil dan kitab-kitab terdahulu. Faqala wa huwa akhidun biyadihi. Setelah dibawalah Rasulullah ke masuk, diambilnya tangan Rasulullah. Si rahib itu, hadza sayyidul alamin. Anak ini, kata rahib, akan menjadi pemimpin semesta alam. Anakku kelak, kata si rahib itu, akan menjadi pemimpin semesta alam. Hadza yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Ini menjadi utusan Allah yang menjadi rahmat untuk semesta alam, kata si rahib. Anakku, katanya. Ya. Faqala Abu Thalib, kemudian ditanggapi oleh Abu Thalib, wa ma'allamaka bidzalik, dari mana engkau tahu? Di mana engkau tahu, kata Abu Thalib? Faqala innakum hina ashraftum minal uqbah. Tadi ketika kalian berjalan, ketika sampai di Aqabah, lam yabqi hijrun wala syajarun illa wa kharra sajida. Tadi ketika kalian hampir sampai ke situ, si rahib, tidak ada batu, tidak ada pohon-pohonan, kecuali semuanya itu sujud kepada anak ini. Kalian yang tidak tahu, kata rahib. Wala tasjudu illa linabiyyin. Tidak ada satupun benda-benda di alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, batu, pohon-pohonan, tidak ada akan pernah sujud kecuali hanya kepada seorang nabi, kata rahib. Wa inni a'rafuhu bi khatamin nubuwah. Dan aku kenal anak ini, ada stempel nubuwah di sini. Ya, bi khatamin nubuwah. Fi asfali ghurufin katifihi mithlat tufahah. Kata rahib, ada stempel kenabian di antara dua tulang rawan punggung anak ini, di dekat belikatnya, seperti buah apel kecil. Nah, kemudian Imam At-Tirmidzi menulis sebuah buku Syama'ilul Muhammadiyah. Pas di bab khataman nabiyyin ini, khataman nubuwah ini, beliau menghimpun 8 hadis-hadis sahih yang menjelaskan ciri-ciri kenabian Rasulullah SAW. Itu ada stempel khataman nubuwah di punggung beliau, di bawah kudua, di atas punggung, di bawah kudua, pas di antara dua belikat beliau. Ada yang mengatakan seperti telur burung merpati, ada yang mengatakan seperti daging yang ditempelkan, warnanya merah. Ya, bermacam-macam, tergantung bagaimana orang saksi yang melihat pada waktu itu. Nah, itu. Ada 8 hadis yang dimuat oleh Imam At-Tirmidzi di dalam bukunya. Wa inna najiduhu fi kutubina. Kami mendapatkan informasi ini, kata rahib, melalui kitab-kitab kami. Itu tanda mereka membaca kitab. Kalau rahib itu tidak membaca kitab mereka, tidak bakal tahu ciri-ciri Rasulullah. Kalau nyolah bukan ahli kitab, tidak pernah melihat informasi-informasi di dalam kitab mereka, dia tidak akan tahu ciri-ciri Rasulullah. Ini menandakan mereka membaca. Ini juga menjadi pesan bagi kita. Kita diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang suci, kitab penyempurna, yakni Al-Qur'an. Kalaulah kita jarang membaca kitab kita, tentu juga kita akan kehilangan informasi, terutama tentang agama kita. Karena Al-Qur'an itu memuat berita yang sudah berlalu, berita yang akan datang, kejadian buruk yang sudah pernah terjadi, efek atau dampak dari perbuatan-perbuatan buruk itu, juga apa yang menjadi ganjaran untuk perbuatan baik
yang sudah pernah Allah gambarkan atau kisahkan di dalam Al-Quran itu. Kalau kita tidak baca, kita tidak dapat pelajaran. Kemudian wasa'ala Abu Talib ayyaruddahu, dan rahib ini meminta kepada Abu Talib agar anak ini, Nabi kita Muhammad SAW, untuk dikembalikan ke Makkah balik. Ya, wala yuqaddimu bihi ila Syam, jangan di taruhan perjalanan. Jangan di taruhan perjalanan. Khaufan alaihi minal yahud, karena takut orang-orang Yahudi, mereka juga tahu ciri-ciri ini. Kata rahib, orang-orang Yahudi itu tahu pula sifat Nabi kok. Di dalam kitab-kitab terdahulu, dia juga tahu ciri-ciri seorang Nabi. Kalau tahu, mereka akan mengganggu. Itu kata rahib. Faba'athahu ammuhu ma'a ba'di ghilmani ila Makkah. Kemudian karena berdasarkan saran si rahib ini, akhirnya Abu Talib mengembalikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa orang pemuda Makkah untuk balik ke Makkah. Sementara Abu Talib lanjut berdagang. Gitu. Kemudian di usia 15 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi sebuah perang. Tahu Bapak Ibu perang apa pada masa itu? Perang yang pada masa itu Rasul masih remaja usia 15 tahun. Perang apa? Perang Badar. Perang Badar itulah jadi Rasul. Perang Tabuk, lalamu yuralamu lambe melihat. Perang apa? Sembalang tuduh ini. Namanya perang Fijar. Pernah dengar perang Fijar? Lai pernah Tangaran. Tinta Bilo. Rupanya perang Fijar itu terjadi pada saat Rasulullah berusia 15 tahun. Yang menjadi pemicu perang Fijar ini itu ada seorang pedagang yang datang ke Makkah bertemu dengan As bin Wa'il. Orang menggalih ke Makkah, di Bali galihnya de As bin Wa'il. Kemudian As bin Wa'il karena wilayah kekuasaannya Makkah, nyo orang gadang lo kecilnya di Makkah, ndak dia agihnya piti pajak. Iya. Allah minta kurang, anan membali ndak pula. Iko yang menjadi pemicu perang Fijar kok. Akhirnya keluarga yang berdagang tadi itu, ya, keluarga yang berdagang tadi naiknya ke puncak Bukit Abi Qubais di soraannya. Itu ada seorang manusia namanya As bin Wa'il, itu telah merampas kehormatan kami. Dia telah menginjak-injak harga diri kami. Dagangan kami nyambil, titih kami indaknya dia. Itulah cikal penyebab dari perang Fijar. Pada masa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut berperang. Artinya mana kalau kini itu wajib militer lo Nabi pada masa itu. Tapi beliau tidak ikut memanah. Beliau hanya mengambilkan anak-anak panah untuk paman-paman beliau. Karena yang perang itu paman beliau. Antara Kinanah dengan Al-Ailan namanya itu kelompoknya. Gitu. Nah, kemudian dampak dari perang ini, awalnya orang-orang Qais bin Ailan ini yang menang di pagi harinya. Kemudian sorenya Kinanah di rombongan Rasulullah yang menang. Tapi perang itu tidak berlangsung lama, dan buntut dari perang ini terjadilah sebuah sumpah yang disebut dengan sumpah Fudul.
Sumpah fudul itu terjadi perjanjian dari dua belah pihak itu bahwa tidak ada lagi kekerasan di tanah haram, bahwa tidak ada lagi orang yang dizalimi, bahwa tidak ada lagi orang yang diintimidasi, bahwa tidak ada lagi galih yang tidak dibayar, hak orang yang diambil. Nah, itu isi dari sumpah fudul itu. Kalau itu terjadi, siapa yang menzalimi, siapa yang mengintimidasi, siapa yang mendiskriminasi, siapa yang mengambil hak orang lain, menghina orang lain, menghujat orang lain, maka seluruh penduduk Makkah tagak untuk melawan orang. Rancak lo janji itu dibuat di tiku itu mana? Nah, Indonesia kadang mana? Nggak tak aja ada wak kalau Indonesia dibuat tak itu ditiku dia nggak buat dulu. Barang siapa? Nah, itu model kira-kiranya. Kalau mau bantu gue redaksi janjinya. Barang siapa yang menagah-nagah orang membuat kebaikan, menagah-nagah orang maduan kajian, misal gitu ya. Kemudian menzalimi, ya, itu seperti yang tadi menzalimi. Orang istiqamah menjalankan agamanya nyuci-cibian, misal gitu kan. Kok ada orang takatu bersama-sama wah doi. Nah, cocok ada. Hah? Cocok ada. Kalau tanah bayi itu minta dia seorang. Jadi bawa kami. Kan ketika mau minjaman dia bawa kami itu kan. Nah, tapi membayi itu bawa kami nak mau sudah. Nah, itu isi ujung dari muara dari hirbul tijar. Perang tijar itu terjadilah sumpah fudul namanya. Sumpah kesepakatan dua belah pihak yang awalnya berseteru kemudian berdamai, buatlah kesepakatan sumpah sakti ya gitu. Tapi bukan sumpah sakti Bukit Marabalang. Nah, di mana isinya itu sebuah kesepakatan tidak boleh ada yang tersakiti, tidak boleh ada haknya yang diambil, tidak boleh ada yang direndahkan, tidak boleh ada yang dizalimi. Kalau itu terjadi, pelakunya itu menjadi musuh kita bersama. Nah, itu isi dari sumpah fudul. Kalau muncul sumpah fudul di negeri Tiku, di Kecamatan Tanjung Mutiara itu luar biasa. Barang siapa yang berbuat buruk, barang siapa yang melecehkan, barang siapa yang mengambil hak orang lain, barang siapa yang lisannya tidak terjaga, barang siapa yang menghujat, menghina dan seterusnya, misalnya itu lawan kita. Aman nagari. Oh iya, di daerah Pariaman itu luar biasa, Bu. Anak-anak berusia 12 sampai 15 tahun. Di hari Sabtu petang. Hari Sabtu petang. Bukan hari Sabtu yang dulu, yang petang cek lain. Itu 2 orang korban bacok yang masuk rumah sakit umum Pariaman itu karena ulah anak-anak. Yang jadi pertanyaan kita, kama orang tua. Kok dia doi bana anak-anak seusia itu? Jangankan kita, kepolisiannya susah madoi. Karena anak-anak ada undang-undangnya yang melindungi. KPAI. Kok dikurung bana 6 tahun ya? 6 bulan lamunya dikurung. Dan itu anak-anak itulah merajalela. Bahkan ada saudara dari teman nambo, dunsanak dari teman nambo, Pariaman pasar, badan gadang, inyo macik di pasar itu. Kalau inyo lah mengecek A kecil orang di pasar. Kalau inyo mengecek B kecil orang di pasar. Tak kulai bahunya dipaku ni dan anak. Kan ganas tu. Mudah-mudahan di Tiku tidak terjadi seperti itu. Allah dulu yang seperti itu. Nama klubnya Petarung. Nama grup anak-anak itu Petarung.
Bahkan di salah satu pondok pesantren di Pariaman, ada mantan dari anak-anak itu yang masuk pesantren, selama sebulan baru ulang ke pesantren. Menggaduh santri. Nah, ikut kalau ikut tentu ikut. Yang hal seperti itu, yang seperti itu pola lawan kita sebenarnya. Namun cara menyentuhnya. Karena barangkali orang tuanya sendiri tidak tahu anaknya seperti itu. Kecilnya anaknya malam minggu itu pakai keluar biasa saja. Tapi rupanya ini punya senjata, punya samurai, punya pipa basi, punya pentungan. Nah, hal-hal seperti itu, ambo rasa memang sangat ketinggalan zaman. Sangat ketinggalan zaman. Di zaman yang seperti kini, orang tidak lagi sibuk dengan hal-hal buruk. Tidak keren lah berlaku kriminal tuh. Tidak keren lah orang tidak bisa baca Quran. Tidak keren lah kalau orang tidak sembahyang ke musaji. Pada saat kita berada pada fase postmodernis, masih ada ternyata orang-orang kolot, orang-orang komunal primitif yang masih main hakim sendiri. Nah, pesan itu harusnya kita sampaikan kepada seluruh orang tua yang punya anak di usia sekolah. Dan hendaknya pemerintah juga memperhatikan. Cara memperhatikan, kok dibuat perda, guys? Anak yang masih berkeliaran jam 9 malam, tangkok, agi karanggo. Tapi kemana? Kemana seluruh stakeholder kita? Bahkan orang tua yang punya anak sendiri pun mungkin tidak tahu anaknya seperti ini. Tentunya kepribadian ini jauh dari kepribadian Rasulullah pada masa kecil beliau. Yang mana beliau di masa kecil sudah menjadi rahmat, tapi anak-anak di lingkungan kita menjadi laknat di tengah-tengah masyarakat. Nah, barangkali ini yang dapat kita sampaikan pagi ini. Coba kalau terbaca itu tabi'e musiwa nih. Ya, ambo kama-kama bawa samurai, Pak. Ada tanto tuh, tanto dalam jog ondamur tanto. Tanto tuh samurai yang hanya 45 cm masuk dalam jog onda. Ya, kalau itu putus pakunya. Jangan kapal orang. Ya, bajanya ambo balian dari baja Damaskus. Nah, ambo bawa itu. Waduh, pihak kepolisian yang keberatan, tentu awak nyatakan belum keberatan awak. Oh, bukannya memberontak, tidak, tapi lebih baik menjaga diri. Cile, ambo sarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak mau membawa tanto, bawa do American style. Isinya marica. Iya tuh, beli di online. Nah, itu kan tidak mematikan. Tapi kalau terdesak, keluar aja semurai itu sudahnya. Ya. Nah, itu ya. Karena maqasidus syariah, tujuan syariat ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama hifdzud din, untuk menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, untuk menjaga diri, membela diri. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta benda. Jadi kalau dirampok orang, wajib bertarung. Kalau disakiti orang, wajib melawan. Itu tujuan agama dikirim. Oh, tidak bisa cilok-cilok lah. Oh, bunuh-bunuh tidak bisa. Nah, jadi pertama itu untuk menjaga agama, kemaslahatan diri, dan kemaslahatan harta benda kita, termasuk menjaga harga diri. Itu juga bagian dari maqasidus syariah. Begitu Islam memandangnya. Dan saya rasa ini juga sejalan dengan aturan hukum sebenarnya. Kalau kita sudah diganggu, tentu berhak kita mempertahankan harga diri kita, mempertahankan diri kita, dan mempertahankan harta benda kita. Ada pertanyaan?
Nggak ada leh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Bu? Iya. Bahkan dalam hadis disampaikan kalau kamu mempertahankan hartamu, lalu kamu mati dalam kondisi itu, maka itu termasuk syahid. Nah gitu. Apalagi kalau lah dirampas itu kan begal lah dengar. Akan akhir-akhirnya bertarung waktu kan, bercakap waktu kan. Syahid, insyaallah. Tapi kan awak takut lebih kau mati dah awak. Nah, biar lagi salah itu. Ya, nah itu pertarungannya beda lagi. Bisa mungkin melalui jalur hukum. Jangan bawa lagi yang lo kasinan Bu. Habis kau misalnya ikut tanah, kau sepadannya nggak disiko loh kau. Kau sepadannya solah kamari, lah balik ke tanah hawa. Langsung ibu bawa lagi yang kasinan. Itu nggak jihad itu. Kan ada aturannya. Yang dimaksud melawan seperti tadi itu bukan itu. Ibu sedang jalan, bawa tas, baru pulang dari bank misalnya. Atau dulu pulang dari menjual hak amih misalnya. Pitih di dalam tas itu ada sekitar 500 juta misalnya. Dia jangan ada orang. Atau ibu melawan di sini terjadi ada perkelahian segala macam. Itu yang tadi dimutasi. Tapi kalau seperti tadi ada aturan hukum, kita berjihadnya melalui jalur hukum. Ya jadi itu masalah memperjualbelikan hukum itu kan oknum sebetulnya. Jangan ibu serahkan hukum ibu ke orang yang itu. Kan yang lain masih ada kan? Nah, tentu dilengkapi dengan bukti-bukti dan keterangan. Tapi ada kaidah agama, al-mudda'i orang yang mendakwah disertai dengan bukti, kemudian orang yang didakwah disertai dengan sumpah. Wal yaminu ala ma ankara. Al-bayyinatu 'alal mudda'i itu kaidahnya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala ma ankara. Orang yang misalnya ibu yang mengadukan, berarti ibu yang menggugat, ibu yang mendakwah, ibu yang menjadi pelapor. Ibu harus menyertakan bayyinah. Ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ibu harus menyertakan al-bayyinah. Ibu harus menyertakan bukti, harus menyertakan saksi di mana, kapan, apa dia, bagaimana statusnya, itu harus lengkap. Itu disebut dengan bayyinah. Keterangan-keterangan yang pendukung lainnya. Nah, wal yaminu 'ala ma ankara. Kalau merujuk kepada kaidah agama kita, orang yang didakwahi dia tidak berhak memberikan bukti. Makanya kalau dalam tahap penyidikan, misalnya dia permasalahan kasus, misalnya ada di penyidik. Penyidik itu menanyai pelapor, memanggil terlapor. Tapi keterangan terlapor pada saat penyidikan itu tidak diambil, tidak menjadi tidak jadi perhitungan. Nah itu. Beda nanti kalau sudah sidang. Kalau sidang baru keterangan dari terdakwa itu dipertimbangkan. Tapi kalau dalam masa penyidikan, apa yang dijelaskan oleh terlapor itu tidak menjadi catatan penting. Karena ini bukti sudah lengkap misalnya. Jadi tugas ibu melengkapi bukti. Kalau buktinya lengkap, insya Allah menang. Ya Bu ya. Jadi jihadnya di situ. Jangan jihad bawa parang pula. Dekolah bawa samurai ibu deh gara-gara sepadan biasa orang. Jangan, itu salah. Bukan itu yang kita maksud tadi. Ada yang ditanyakan? Lagak panih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu karena keterbatasan dan kekurangan ilmu kita. Kepada Allah kita memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi